Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Pelaku perampokan uang di New Store pada Minggu 25 Juli lalu akhirnya berhasil diringkus unit Jatan Satreskrim Polres Tarakan. Pelaku berhasil dikejar di area pertambakan setelah sebelumnya sempat menjadi buronan selama 4 hari. Pelaku akhirnya berhasil diringkus dan dibawa ke Pelabuhan Tengkayu, Kota Tarakan sekira pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah pada Kamis 29 Juli hari ini. Nah, untuk mengetahui informasi lebih terkininya sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Kaltara, ada Andi Fauziah yang akan berikan laporannya. Halo, selamat sore Andi. Ya, sore rekan Firda. Andi, bisa dijelaskan bagaimana kronologi perampokan yang terjadi di New Store pada Minggu 25 Juli kemarin? Ya, baik. Makasih Firda. Selamat sore Tribuner, saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, dapat saya sampaikan memang untuk kronologis kejadiannya sendiri terjadi di toko New Store di Jalan Mula Warman, Kelurahan Karanganyar, RT 54, Kota Tarakan. Kejadiannya terjadi sekitar pukul 20:10 WITA pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021. Dikatakan ke Kapolres Tarakan, AKBP Filol Praja Artadira, pelaku pada saat memasuki toko New Store menggunakan helm dan pelaku menodongkan senjata tajam berupa badik kepada kasir dan meminta sejumlah uang tunai yang ada di tempat penyimpanan uang dekat kasir. Dan dari luar New Store oleh petugas pengamanan atau security melihat dan mendengar keributan yang terjadi di dalam dan mendengar alarm peringatan segera memasuki toko, namun oleh pelaku sudah menodongkan kepada dan mengancam sang kasir sehingga pelaku berhasil keluar dan membawa uang tunai sebesar 6.851.500 dan pelaku berhasil kabur pada saat berhasil keluar dari toko namun dilihat oleh salah seorang petugas pengamanan dari kantor Taspen Kota Tarakan, di mana kantor Taspen sendiri tepat berlokasi di sebelah New Store yang ada di Jalan Mula Warman. Dan akhirnya pelaku pun dikejar oleh petugas security kantor Taspen dan sempat terjadi duel dan pelaku menikam korban atau security sampai meninggal dunia. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit Pertamina Kota Tarakan namun tak dapat diselamatkan. Dan setelah mendapatkan laporan dari pelapor, tim Satreskrim Polres Tarakan segera turun bergerak cepat menyisir area wilayah tempat pelaku kabur dari lokasi New Store. Demikian, Firda. Oke, Andi, bisa dijelaskan bagaimana akhirnya pelaku bisa ditangkap Satreskrim Polres Tarakan setelah tadi buron selama 4 hari? Ya, baik Firda. Dikatakan Kapolres Tarakan AKBP Filol Praja Artadira melalui Kasat Reskrim Ibtu Muhammad Aldi, pelaku akhirnya berhasil ditangkap setelah mengantongi beberapa informasi dan keterangan dari beberapa saksi bahwa suara pelaku cukup tak asing dan dikenal. Begitu juga helm dan motor yang dipakai oleh pelaku bergerak cepat mencari pelaku, menyisir area lokasi tempat kaburnya pelaku. Namun malam itu nihil, tak mendapatkan hasil. Pengejaran masih dilanjutkan dan tim unit Jatanras memperluas area pencarian. Dan barulah sekitar 4 hari 3 malam tim akhirnya berhasil menangkap pelaku pencurian sekaligus pembunuhan di area pertambakan yang ada di Tanjung Pirang yang memasuki wilayah Bulungan. Dan memang kondisinya juga tim pencarian sempat terkendala karena memang di area pertambakan cukup sepi dan wilayahnya rawan, dan memang akhirnya tim berhasil menciduk pelaku dan
tidak ada perlawanan dari pelaku. Lalu pada pukul 8.30 WITA pagi tadi, pelaku pun dibawa dari lokasi pertambakan menuju ke Pelabuhan Tengkayu, Kota Tarakan. Selanjutnya dibawa ke Mapolres Tarakan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Andi, tadi Anda mengatakan ada bahwa suara pelaku dan juga wajah pelaku ini dikenal oleh warga di sana. Seperti apa informasinya? Apakah memang dia adalah warga sekitar yang sudah dikenal oleh pemilik toko seperti itu atau pegawainya, atau seperti apa informasinya? Ya, memang dari keterangan beberapa saksi yang dihimpun oleh Kasat Reskrim Polres Tarakan, Ibtu Muhammad Aldi, ada beberapa saksi yang menyatakan bahwa cukup familiar dengan suara pelaku dan kemungkinan pernah berbelanja di toko tersebut. Namun itu masih dilakukan pendalaman oleh pihak Satreskrim Polres Tarakan saat ini. Namun untuk motor pelaku juga sempat ditinggalkan di lokasi pada saat ia kabur, sehingga berbekal motor pelaku dan melacak dari nomor KT pelaku, akhirnya diperoleh informasi yang bisa dijadikan dasar untuk mengejar pelaku oleh tim unit Jatanras Polres Tarakan. Untuk identitasnya seperti apa informasinya, Andi? Identitasnya sendiri, pelaku berjenis kelamin laki-laki, berusia 24 tahun, warna rambutnya juga ada di pirang, dan pelaku pada saat ditangkap tadi ditutupi menggunakan kain sarung oleh tim unit Jatanras. Pada saat melakukan aksinya sendiri, pelaku menggunakan helm untuk menutupi wajahnya pada saat menodong senjata tajam ke kasir tersebut. Oke, Andi, mungkin pasal apa yang disangkakan pelaku, mengingat pelaku ini tidak hanya mencuri tapi juga menewaskan korban, yakni security yang ada di sana? Ya, adapun tadi berdasarkan rilis yang disampaikan oleh Kapolres Tarakan AKBP Filol Praja Artadira, ada beberapa pasal yang disangkakan kepada pelaku, diantaranya pasal 365 ayat 3, kemudian pasal 338 dan atau pasal 351 ayat 3 KUH Pidana. Dan memang saat ini untuk adanya informasi keterlibatan orang lain dalam menyembunyikan pelaku, saat ini masih didalami oleh tim Satreskrim Polres Tarakan. Begitu juga dengan riwayat pelaku, apakah pernah menjadi residivis atau tidak, saat ini masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tim Reskrim Polres Tarakan. Demikian, Firda. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kapolres Tarakan AKBP Filol Praja Artadira, dan berikut liputannya untuk Anda. Juga berhasil mengamankan atau menyita satu speedboat dengan mesin 40 yang digunakan tersangka untuk kabur menyeberang menuju Tanjung Pinang tersebut. Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka yaitu pelaku mengambil uang yang ada di dalam kasir toko tersebut dengan cara menodongkan sebilah senjata tajam jenis badik ke karyawan atau ke kasirnya, dan kemudian tersangka melarikan diri dan dikejar oleh korban. Saat pengejaran tersebut, tersangka kemudian menikam korban yang berprofesi sebagai salah satu satuan pengamanan di Taspen. Kebetulan gedung Taspen tersebut bersebelahan dengan TKP kejadian. Kemudian pelaku menikam seperti tersebut sehingga korban meninggal dunia. Untuk pasal yang kita terapkan yaitu pasal 365 ayat 3 dan 338 atau ayat 351 pasal 351 ayat 3 KUHP. Demikian mungkin untuk keterangan yang bisa kita berikan kepada rekan-rekan semuanya. Dia pakai speedboat siapa dan kamu? Ya, speedboat
Hah? Oke. Speedboat yang digunakan kabur oleh pelaku ini dimiliki saudara A. Saudara A. Jadi di sini kami. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Firana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!